Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkanlah kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai ilmu jarah wa ta'dil. Kelompok kita terdiri dari saya sebagai Alfiana Senjani, kemudian ada Hanifah dan Fadila akan menjelaskan mengenai apa itu jarah wa ta'dil. Nah, sebagai orang Islam, tentunya kita tidak asing dengan Al-Quran dan hadis, karena keduanya merupakan pedoman yang harus kita pegang. Pada karya ilmiah ini nanti akan menjelaskan mengenai pedoman kita, yakni Al-Quran dan Al-Hadis, terkait dengan ilmu jarah wa ta'dil, meliputi definisi, persyariatan, perkembangan tingkatan, kemudian dan juga kitab-kitab tentang jarah wa ta'dil. Sebelum kita mempelajari lebih jauh lagi, sebenarnya untuk apa sih kita itu mempelajari ilmu jarah wa ta'dil? Jadi, kegunaan dalam mempelajari ilmu jarah wa ta'dil ini adalah untuk mengetahui hadis itu sahih atau tidaknya, atau hadis itu diterima atau tidak oleh perawinya. Karena hadis itu kan ada dua macamnya, ada hadis yang sahih atau ada hadis yang dhaif atau bersifat lemah. Jadi nanti kita akan belajar lebih dalam, lebih paham lagi, nanti akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Hadis merupakan komponen yang sangat penting di dalam agama Islam, tidak bisa diragukan lagi. Oleh karena itu, ada kalanya hadis itu tetap sama. Alasannya mengapa harus membuang hadis tersebut? Kan tadi ada hadisnya dua. Ada hadis yang sahih. Ketika hadis itu sahih, maka hadis itu tidak perlu ada dibuang. Nah, jadi hadis itu sudah diterima karena sudah memenuhi syarat. Nah, ada kalanya hadis itu dibuang karena apa? Karena dhaif. Nah, dhaif itu bersifat lemah. Nah, itu kriterianya seperti apa? Karena hadis itu ditolak oleh perawinya karena ternyata hadis itu tidak sangat lemah, dan karena bukti-bukti yang mengenai hadis tersebut kurang akan dukungan dari para perawi tersebut. Begitu. Akan tetapi meskipun dengan hal seperti itu, dalam hadis ini sesungguhnya tidak semua perawinya itu memiliki sifat terpuji. Ada juga dalam hadis tersebut belum tentu hadis oleh perawinya bersifat dhaif. Karena itu, perawi pada zaman Nabi hingga zaman mukharijul hadis tidak bisa kita jumpai dengan secara langsung karena masing-masing dari mereka sudah meninggal dunia dahulu. Nah, dalam menyikapi hal tersebut, apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan yaitu dengan cara mempelajari berbagai kitab yang ditulis oleh perawi hadis, sehingga dengan melakukan hal tersebut kita bisa tahu dari segi kedhaifan maupun kesahihan hadis tersebut. Maka dari itu, marilah kita membahas lebih dalam lagi mengenai ini ilmu jarah wa ta'dil. Nah, yang pertama kita membahas apa sih itu pengertian dari jarah wa ta'dil. Nah, jarah wa ta'dil ini yaitu dia berasal dari kata jika tidak dari segi lugawi atau segi bahasa, jarah berasal dari kata jaroha yang artinya melukai. Sedangkan pengertian menurut perawi hadis, jarah artinya mengkritik perawi mengenai ungkapan-ungkapan yang bisa menghilangkan keadilan dan kedhabitannya. Begitu juga sebaliknya. Ta'dil itu apa? Nah, ta'dil itu menurut para ulama hadis artinya memuji perawi dan menetapkan sebagai seorang yang adil dan juga dhabit. Nah, yang dimaksud adil di sini apa?
Nah, yang dimaksud adil di sini adalah bukanlah adil dalam konteks hukum ya. Nah, jadi di sini seperti tertera dalam bukan yang seperti tertera di dalam literatur bahasa Indonesia kan, tapi lebih condong terhadap pengembaraan atau kualitas moral, spiritual, dan juga religius seseorang perawi hadis. Nah, sedangkan istilah dobit itu apa? Nah, dobit itu yaitu gambaran atau kapasitas intelektual seseorang rawi yang benar-benar prima. Nah, dari definisi di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa ilmu jarh wa ta'dil itu adalah ilmu yang menggambarkan atau membahas mengenai kritikan maupun pujian adil kepada seorang perawi, atau lebih sederhana lagi, ilmu jarh wa ta'dil itu merupakan ilmu yang mengetahui tentang baik buruknya hadis yang diharapkan kepada perawi hadis dengan memakai kata-kata yang khusus. Untuk apa? Untuk mengetahui kesohihan dan kedhaifan hadis tersebut. Nah, para ulama itu memperbolehkan ilmu jarh wa ta'dil ini untuk apa tujuannya? Jadi ulama ini memperbolehkan ilmu jarh wa ta'dil ini dipelajari untuk apa? Karena tujuannya untuk menjaga syariat agama, bukan malah sebagai langkah jalan atau jalan untuk mencela sesama manusia, sama saudara. Nah, karena diperbolehkan dalam persaksian, maka perawinya pun juga diperbolehkan untuk memperteguh dan mencari kebenaran dalam permasalahan agama daripada masalah hak dan juga harta tersebut. Nah, dari pengertian di atas sudah sedikit jelas ya. Kita lanjut mengenai landasan teologis regionalis dalam ilmu jarh wa ta'dil. Jadi sudah dijelaskan di atas bahwa ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu mengenai ilmu mengetahui kesohihan ataupun kedhaifan hadis tersebut, yang nama itu tertera dalam sanad hadis tersebut. Nah, kemudian yang bagian mengenai penilaian baik atau kesohihannya tersebut disebut sebagai ta'dil. Sebagai kebalikannya tadi disebut apa? Nah, ya disebut dengan jarh. Itu menilai mengenai kedhaifan hadis, kalau yang ta'dil mengenai kesohihan hadis tersebut. Dijelaskan dalam surat Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dan dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu." Nah, dijelaskan tadi, jadi kandungannya ini merupakan ayat untuk menjelaskan untuk kita, untuk mengarahkan untuk kita bahwa sesungguhnya agama Islam itu melarang seseorang membicarakan, apalagi kalau sampai membicarakan aib yang dibicarakan, yang biasa dalam agama Islam disebut dengan ghibah. Nah, menurut Ajal Khotib, hukum mempelajari ilmu jarh wa ta'dil itu adalah wajib. Jadi kita itu tidak boleh dapat info dari ini, khabar dari ini, kita tidak boleh langsung percaya. Nah, kita yang harus dilakukan adalah mencari apakah itu benar atau tidaknya, sumbernya dari mana, harus diteliti. Nah, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 6 tadi. Kemudian apa yang menjadikan ulama memegang teguh kaidah bahwasannya mencela dan menceritakan aib seorang perawi bukanlah perbuatan yang tidak baik atau tercela. Jadi Abu Turah Al-Nabshabi,
suatu ketika berkata kepada Imam Ahmad bin Hambali, "Ya Syekh, Anda jangan menghibah ulama." Nah, Imam Ahmad menjawab, "Celaka kamu, ini nasihat, bukan hibah." Di lain pihak, Abdullah bin Mubarak juga pernah ditegur seorang sufi, "Anda melakukan hibah." Beliau menjawab, "Diam kamu, jika kami tidak menjelaskannya bagaimana yang hak dan bagaimana yang batil dapat dibedakan." Nah, hadis tersebut sudah menjelaskannya, sudah jelas sekali bahwasannya kita itu tidak boleh melihat dari covernya saja, kita harus meneliti apakah itu benar apa tidak infonya dengan yang seperti tadi. Kemudian kita beralih kepada sejarah perkembangan awal mula jarh wa ta'dil. Nah, seiring dengan perkembangannya zaman, jarh wa ta'dil juga berkembang dengan periwayatan dalam Islam. Untuk mendapatkan kabar yang sahih maupun tidak mau, hal yang pertama dilakukan adalah mengetahui para perawinya bagaimana dedikasi mereka, apalagi mereka atau jujur tidaknya, mereka amanah atau tidaknya. Nah, maka demikian kita akan mengetahui mana khabar yang diterima ataupun sebaliknya khabar itu ditolak. Selain itu, mereka juga harus menanyakan mengenai ihwal para perawi tersebut, mengenai berbagai hasil ilmunya, bahkan menanyakan semua tingkah laku kesehariannya. Hal ini dikarenakan, kenapa kok harus dilakukan? Nah, karena kita harus benar-benar teliti untuk sehingga dengan melakukan hal tersebut kita tahu keseharian perawi tersebut untuk menyimpulkan secara jelas manakah perawi yang paling berkualitas dalam segi baik hafalannya, kecerdasannya maupun sebagainya. Selanjutnya, kegunaan ilmu jarh wa ta'dil. Jadi yang dijelaskan di atas tadi, kegunaan jarh wa ta'dil itu untuk mengetahui kualitas perawi dan nilai hadis tersebut. Nah, sebelum membahas jauh tentang kegunaan jarh wa ta'dil, alangkah lebih baiknya kita membahas sanad agar kita mengetahui kaidah-kaidah jarh wa ta'dil. Dari tingkatan yang digunakan dalam ilmu ini, mulai dari tingkatan yang tertinggi sendiri yang disebut dengan ta'dil, hingga sampai yang ke tingkatan yang paling rendah yaitu jarh, atau yang disebut dengan tingkatan yang paling dhaif atau rendah. Lebih jelasnya lagi, ilmu jarh wa ta'dil ini digunakan untuk menetapkan apakah hadis itu sahih atau tidaknya. Karena sebelum menetapkan hal itu, haruslah kita menghadapkan kepada para perawi untuk dilihat dan diteliti sampai pada akhirnya keputusan nanti akan ditolak atau tidaknya. Apabila dalam hal ini perawi dijarah oleh seorang ahli perawi atau dianggap sebagai rawi yang cacat, maka periwayatannya haruslah ditolak. Begitupun juga sebaliknya, jika hadis tersebut dipuji atau ditakdil, maka hadis tersebut bisa diterima karena telah memenuhi syaratnya. Nah, di sini saya Hanifah Nur Fadilah akan menerangkan lebih lanjut tentang jarh wa ta'dil terkait sebab-sebab perawi dikenakan jarh wa ta'dil. Nah, dikutip menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, sebab-sebab aibnya perawi itu terbagi menjadi 5, yakni ghalat, bid'ah, mukhalafah, jahlah al-hal, dan dakwah al-inqita'. Yang pertama, ghalat. Apa itu ghalat? Dalam meriwayatkan banyaknya kekeliruan. Yang kedua, bid'ah, melakukan perbuatan tercela di luar syarak.
di mana orang yang menyifati bid'ah ini ada kalanya di antara mereka digolongkan orang yang fasik dan orang yang kafir. Nah, orang yang fasik adalah mereka yang mempunyai keyakinan di mana keyakinannya itu berlawanan dengan syara atau syariat. Dan mereka yang dianggap kafir merupakan golongan Rafidhah. Nah, berikutnya ada mukhalafah, yakni mereka yang menyalahi periwayatan perawi yang lebih thiqah. Nah, berikutnya jahala al-hal, perawi yang belum dikenali identitasnya sehingga hadisnya tidak bisa diterima. Yang terakhir dakwah al-inqita, di mana perawi yang diduga sanadnya terputus seperti halnya mengirsalkan atau mentasdilkan suatu hadis atau mendakwa perawi. Berikutnya, beberapa syarat seorang kritikus. Melihat bahwasanya melakukan jarh wa ta'dil adalah hal yang urgent atau bisa juga dibilang sangat penting, di mana melakukan jarh wa ta'dil ini menyangkut nama baik seorang perawi yang nantinya akan diterima atau ditolaknya sebuah hadis. Maka para ulama menetapkan beberapa kriteria tertentu, syarat-syarat tertentu untuk dipenuhi, yakni diantaranya bertakwa, alim, waro', menjauhi beberapa maksiat yang ada belum pernah dikenakan jarh, tidak fanatik terhadap suatu golongan, dan mengetahui sebab-sebab jarh wa ta'dil atau di mana mentajrihkan dan mentakdilkan. Apabila salah satu dari persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka periwayatan tidak diterima. Pembahasan berikutnya terkait tingkatan-tingkatan dalam jarh wa ta'dil, yakni yang pertama ada tingkatan at-ta'dil, di mana tingkatan at-ta'dil ini memiliki 6 tingkatan, di mana hukum tingkatannya pada 3 tingkatan pertama dapat dijadikan hujah, meski sebagian mereka ada yang lebih kuat dari yang lain. Pada tingkatan keempat dan kelima tidak dapat dijadikan hujah, namun hadis tersebut boleh ditulis dan diuji ketobitannya mereka yang dibandingkan dengan hadis para thiqah yang dhabit juga sesuai boleh dijadikan hujah, dan apabila tidak berarti ditolak. Pada tingkatan keenam tidak dapat dijadikan sebagai hujah, ditulis hanya sebagai pertimbangan saja dan tidak untuk pengujian karena tidak dhabit. Nah, pada tingkatan berikutnya al-jarh juga sama, memiliki 6 tingkatan. Adapun hukum tingkatannya adalah pada 2 tingkatan pertama, yakni tidak dapat dijadikan sebagai hujah hanya untuk diperhatikan tetapi tulis. Sedangkan pada 4 tingkatan terakhir tidak boleh dijadikan sebagai hujah, tidak dianggap sama sekali, juga tidak boleh ditulis. Pertentangan jarh wa ta'dil. Terkadang terjadi pertentangan pendapat antara ulama terhadap seorang perawi hadis. Ulama yang satu mentakdilkan dan yang satunya lagi mentajrihkan. Nah, melihat permasalahan di atas, maka dapat dikategorikan menjadi 2 kategori. Yang pertama, pertentangan para ulama itu diketahui sebabnya, dan yang kedua, pertentangan ulama itu tidak diketahui sebabnya. Nah, pada kategori pertama, adapun sebab-sebabnya ialah sebagian ulama terkadang mengenal seorang perawi ketika perawi tersebut masih fasik sehingga mereka mentajrihkan. Nah, sebagian perawi mengetahui setelah perawi tersebut bertobat sehingga mereka mentakdilkan. Sebenarnya hal tersebut bukanlah permasalahan yang menjadi sebuah pertentangan. Artinya, jelas yang memenangkan adalah yang mentakdilkan menurut Ajaj al-Khatib. Nah, yang kedua, para ulama terkadang mengetahui perawi itu sebagai orang yang dhabit atau kuat hafalannya, sehingga mereka mentakdilkannya.
Dan sebagian ulama yang lain mengetahui bahwa perawi tersebut lemah hafalannya sehingga mereka mentajrihnya. Akan tetapi dalam hal sebab-sebab pertentangan ulama mengenai jarh wa ta'dilnya seorang perawi yang tidak bisa dikompromikan, maka dalam menentukan mana yang diunggulkan, apakah pendapat para ulama yang mentakdil atau mentajrih, terdapat macam-macam pendapat di kalangan para ulama hadis muhaddisin sebagai berikut. Yang pertama, jarh didahulukan daripada takdil, meskipun banyak para ulama yang mentakdilnya. Menurut Al-Syaukani, para jumhur berpendapat dengan alasan para ulama yang mentajrih memiliki kelebihan mampu melihat kekurangan para perawi daripada para ulama yang mentakdil, karena tidak dapat melihat kekurangan perawi secara jeli oleh para pentakdilnya tadi. Yang kedua, takdil didahulukan daripada jarh, di mana pentakdil lebih banyak daripada yang mentajrih. Oleh karena itu, pentakdil adalah sebagai penguat, di mana pentakdil lebih banyak daripada yang mentajrih. Oleh karena itu, pentakdil adalah sebagai penguat. Memperkuat apa? Memperkuat kondisi keadaan mereka. Akan tetapi, pendapat ini kemudian ditolak. Karena apa? Karena mereka tidak akan mungkin mentakdil para perawi yang mana sudah ditajrih oleh ulama lain. Yang ketiga, apabila di antara jarh dan takdil saling bertentangan, maka tidak bisa ditajrih salah satunya, harus ada salah satu yang dikuatkan. Dengan demikian, terpaksa tawakuf adalah salah satunya dalam mengamalkan hadis sampai ditemukan hal yang bisa menguatkan salah satunya. Nah, yang keempat, takdil yang mana harus didahulukan dari jarh, karena pentajrih tidak menggunakan ukuran substansi jarh dalam mentajrih. Nah, dari beberapa pendapat tadi, pendapat pertamalah yang dipegang oleh para ulama hadis menurut Ajaz Al-Khatib, baik mutaqaddim ataupun mutaakhirin. Nah, kesimpulannya, ilmu jarh wa ta'dil ini adalah ilmu yang sangat penting yang menerangkan tentang cacat yang dihadapkan pada perawi hadis dan sebuah upaya metodologi kritik yang paling jenius dan orisinal yang ada pada generasi awal mula Islam. Dan ilmu jarh wa ta'dil ini merupakan ilmu yang amat sekali penting bagi para pelajar yang mempelajari hadis, karena dengan mempelajari ilmu jarh wa ta'dil kita akan mengetahui hadis tersebut sahih atau tidaknya. Nah, dan tak lupa ilmu jarh wa ta'dil ini juga dapat kita gunakan untuk mengetahui nilai kualitas dari sebuah hadis menurut periwayatan perawinya. Oleh karena itu, para ulama menanyakan tentang identitas keadaan para perawi, di mana nantinya akan dijadikan sebagai sebuah pertimbangan apakah hadis tersebut diterima atau ditolak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.